Gimana sih caranya mulai lagi dari nol, tapi modalnya sangat terbatas banget? Saya pun jujur di sini masih berjuang. Saya kerja di luar kota, saya jauh dari rumah. Saya sisihkan gaji saya untuk menambah populasi ayam lagi. Karena sekarang saya menggunakan strategi, kita kalikan dari 15 kilo ini, kita kalikan dengan harga jual rata-rata atau minimal itu di 25.000 per kilo. Tandanya kita menghasilkan omset 375.000. Satu lagi kesalahan dari keberangkrutan saya dulu, yaitu saya terlalu fokus pada produksi. Lebih baik belajar dari pengalaman orang lain dibanding belajar dari kegagalan diri sendiri, teman-teman. Kesimpulannya, beternak itu berat. Kalau kamu nggak kuat, biar aku saja. Tetapi kalau mau tumbuh dan belajar bareng, yuk kita jalan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa lagi. Setelah video saya kemarin, banyak yang bertanya, banyak yang DM ke saya, gimana sih caranya mulai lagi dari nol, tapi modalnya sangat terbatas banget. Oke teman-teman, dan mungkin juga teman-teman banyak yang bertanya, kok tumben gak di kandang? Seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, saya pun jujur di sini masih berjuang. Saya kerja di luar kota, saya jauh dari rumah, dan paling sempat pulang ke rumah hanya 1 bulan sekali. Dan itu pun sangat padat. Saya harus kontrol ayam, saya harus ngambil stok-stok video mungkin untuk konten selama satu bulan ke depan. Jadi ya saya juga di sini masih berjuang. Saya bekerja di sini, saya sisihkan gaji saya untuk menambah populasi ayam lagi. Dengan keadaan yang sangat sulit, tetapi saya berani untuk nambah terus populasi. Karena sekarang saya menggunakan strategi, yaitu strategi 1:3, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bedah, saya akan bongkar apa itu strategi 1:3. Jadi ini rumusnya yang sekarang saya pakai. Kalau kita punya 300 ekor ayam produksi, itu baru ideal untuk membiayai pakan 100 ekor ayam kecil atau 100 ekor ayam DOC. Kenapa begitu? Karena kalau kita paksakan beli banyak DOC, yang ada nanti uang kita habis untuk pakan semua. Nah, di situ malah bikin kita jadi pusing, akhirnya malah berhenti di tengah jalan. Jadi idealnya itu 1:3. Kenapa 1:3? Oke, saya akan jabarkan. Anggap teman-teman punya 300 ekor ayam produksi dan melihara 100 ekor ayam kecil atau ayam DOC. Anggap saja produktivitas ayam teman-teman itu di angka 80%. Nah, di angka 80% itu adalah produksi yang minim, karena kalau puncak produksi itu bisa mencapai di atas 90%. Tapi saya nggak bakal muluk-muluk, saya ambil contoh terkecil yaitu 80%. Misal dari 100 ekor ayam produksi, kalau produktivitasnya 80%, artinya teman-teman menghasilkan 80 butir telur setiap hari. Nah, 80 butir telur per 100 ekor setiap hari. Kalau kita kalkulasikan, anggap per kilogram telur itu 16 butir, tandanya dari 80 butir telur yang kita hasilkan setiap hari itu menghasilkan 5 kilogram telur per hari. Dikalikan kita punya 300 ekor produksi tadi ya, berarti
kita punya 15 kg telur per hari. Oke, sampai sini maksud kan ya. Nah, kita kalikan dari 15 kilo ini, kita kalikan dengan harga jual rata-rata atau minimal itu di 25.000 per kilo. Di 25.000 per kilo. Nah, teman-teman, 25.000 ini angka yang tengah-tengah ya menurut saya di lokasi saya di Jawa Barat, di Kuningan, karena mungkin nggak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai di bawah 20.000 per kilo. Tapi untuk saat ini rata-rata di 25.000 per kilo. Tandanya kita menghasilkan omset 375.000 per hari. Nah, 375.000 per hari itu dipotong biaya pakan dari 300 ekor itu, anggaplah per ekornya kita di masa puncak itu 120 gram per hari per ekor, dikalikan dengan 300 ekor, tandanya kita butuh 36 kilo pakan per hari. Dikalikan dengan harga pakannya itu di saya itu 7.500. Ini pun sebenarnya di bawah 7.500, cuman saya bulatkan 7.500. Tandanya kita butuh pakan itu sehari kali 36 270.000, dikurangi kita masih punya sisa margin 105.000. Ingat teman-teman, 105.000 ini bukan keuntungan kita per hari dari telur, melainkan selisih, karena ini kan dari 375.000 ini harus dihitung biaya kandang, penyusutan kandang, biaya penyusutan ayam. Nah, untuk itu kita kan remajain lagi 100 ekor. Nah, dari 100 ekor ini teman-teman, anggaplah dari 100 ekor ini, dari DOC sampai ke produksi itu per ekor ayam butuh biaya 120.000 per ekor sampai produksi. Sebenarnya sih kalau saya pribadi tidak sampai 100.000 bahkan ya, cuman saya besarkan, saya hitung pahitnya itu di 120.000 per ekor. Nah, sedangkan ayam itu mulai berproduksi itu pada usia ke 4,5 bulan sampai 5 bulan. Tetapi pada usia itu ayam itu nggak bakal langsung produksi semua rata, melainkan bertahap. Anggaplah ketika ayam itu bertelur fullnya itu sudah semua rata bertelur itu pada usia 6 bulan. Artinya dari tadi saya bilang 120.000 per ekor, untuk 100 ekor kita butuh 12 juta. 12 juta bagi 6 bulan itu tandanya kita rata-ratakan per bulan itu kita butuh biaya 2 juta untuk ayam kecil, untuk ayam DOC, untuk peremajaannya. Nah, kalau kita masih punya keuntungan dari pakan itu 105.000 per hari, kalau kita kalikan ke 1 bulan selama 30 hari itu berarti 3.150.000. Artinya masih dikurangi 2 juta ini masih sisa di 1.150.000. Nah, kelebihan ini itu untuk apa? Untuk mungkin vitamin, ayam kecil, ayam besar, dan mungkin untuk vaksinasi atau juga untuk bikin kandangnya nanti teman-teman. Jadi amannya itu di 1:3. Jadi kalau saya pribadi sendiri itu lebih ekstrim teman-teman. Saya coba 1:1. Saya itu sekarang punya 200 ekor ayam produksi, dan saya beraniin diri untuk piara lagi ayam kecil 100 ekor. Tetapi kalau teman-teman, kalau saya itu kan karena ada subsidi silang ya dari gaji hasil saya merantau. Nah, kalau teman-teman hanya murni dari ternak, tolong ingat saran saya ambil di 1:3 untuk amannya teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak ngambil 1:3, teman-teman bakal repot, bakal keteteran, yang akhirnya malah bisa bikin berhenti di tengah jalan.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa utamanya itu rumusnya itu 1:3. Nah, kalau teman-teman misalnya belum ada kemampuan untuk melihara 300 ekor atau belum punya ayam 300 ekor ayam produksi, ya dengan skala kecil. Yang penting 1:3. Misalnya teman-teman melihara dulu ayam yang sudah produksinya itu 30 ekor. Nanti teman-teman bisa subsidi 10 ekor ayam yang kecilnya. Satu lagi kesalahan dari keberangkrutan saya dulu, yaitu saya terlalu fokus pada produksi tetapi nggak siap sama biaya pakan ayam yang belum bertelur teman-teman. Makanya kalau misalnya populasi kita masih sedikit, usahakan kita juga ngebakul teman-teman. Kita ambil telur, kita cari dari kawan-kawan peternak lain, kita ambil selisih, kita jual ke warung-warung atau ke agen-agen. Nah, keuntungan dari selisih jual telur orang lain itu bisa jadi napas tambahan untuk modal pakan ayam-ayam kita sendiri. Menurut saya gini lebih baiknya, kalau misalnya sebelum teman-teman terjun langsung miara ayamnya itu, saran saya coba teman-teman survei dulu, cari marketnya dulu, coba teman-teman lebih baik ngebakul dulu, belanja dulu telurnya, teman-teman jual sendiri. Karena menurut saya sebagai usahawan itu mesti punya prinsip dua. Cara berpikir kita itu mesti berpikir nanti gimana dan gimana nanti. Nah, di antara kedua itu jangan sampai salah posisi. Kalau misalnya salah posisi, ya bisa-bisa jadi hancur. Kayak yang udah saya sebelumnya. Lebih baik belajar dari pengalaman orang lain dibanding belajar dari kegagalan diri sendiri, teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman sudah berusaha, diusahakan semaksimal mungkin. Nah, untuk hasil ya gimana nanti, teman-teman. Nah, jadi capek itu wajar, apalagi hasilnya belum kelihatan, keuntungannya belum kelihatan. Seolah-olah kita stuck di situ-situ saja, padahal kita jalan tapi pelan. Nah, saran saya ya tadi, modal utama itu bukan uang teman-teman, tetapi modal utama itu keyakinan dan kejujuran. Selama otak kita mau bekerja keras lebih dari biasanya, insya Allah pasti ada jalan. Jangan takut, tetapi jangan menyepelekan juga. Itu teman-teman. Nah, kesimpulannya, beternak itu berat. Kalau kamu nggak kuat, biar aku saja. Tetapi kalau mau tumbuh dan belajar bareng, yuk kita jalan sama-sama. Terima kasih telah menonton perjalanan bangkit saya. Kalau ada teman-teman ada yang punya kisah serupa atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Mari kita tumbuh lebih baik lagi, lebih baik dari diri kita sebelumnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Erlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.